permisa, Kabar Booming TV kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Saya akan menghadirkan kabar terbaru dalam dunia pendidikan yang akan menemani Anda di sela-sela kegiatan Anda. Dan diantaranya adalah kabar tentang kondisi terkini di SMAN 26 Jakarta yang sedang melaksanakan kegiatan gelaran pameran kegiatan P5 kelas 10 dan karya seni kelas 12 di SMAN 26 Jakarta. Bersama saya, Dwi Sarklina, dan inilah kabar booming selengkapnya. SMAN 26 Jakarta yang berlokasi di Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, sukses menyelenggarakan acara pameran kegiatan P5 kelas 10 dan karya seni kelas 12. Acara ini dilaksanakan pada Jumat 21 Januari 2025 di lingkungan sekolah dengan melibatkan seluruh siswa kelas 10 dan kelas 12 secara terpisah. Berlangsung dari pukul 7 hingga pukul 3 sore. Acara ini menjadi ajang untuk kreativitas siswa dalam mengimplementasikan profil penguat pelajar Pancasila dan seni rupa. Kegiatan kelas 10 yang berfokus pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengangkat tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Bertempat di aula utama dan area AFI, siswa kelas 10 menampilkan senam kelompok yang dikemas secara atraktif dan kreatif. Selain itu, fashion show pakaian senam dari masing-masing kelompok menjadi daya tarik utama, menampilkan desain kostum yang mengedepankan kreativitas dan estetika. Di sisi lain, siswa kelas 12 memamerkan karya seni mereka di area yang membentang dari ruang tunggu hingga koridor masjid. Pameran ini menampilkan berbagai karya seperti lukisan 3D dan kerajinan tangan 3D berupa teko yang menunjukkan detail dan keindahan seni dari para siswa. Setiap karya yang dipamerkan menjadi bukti nyata dari proses pembelajaran seni rupa yang telah mereka jalani. Para guru berperan aktif memberikan dukungan dengan mengapresiasi karya-karya yang dipamerkan. Lingkungan sekolah yang menjadi tempat penyelenggaraan memberikan ruang bagi siswa untuk menampilkan potensi mereka tanpa batas. Pameran dan pertunjukan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para siswa untuk terus berkarya, sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya gaya hidup berkelanjutan dan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendidikan tidak hanya soal akademik, tetapi juga memberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas dan karakter siswa. Berikut liputan selengkapnya yang akan disampaikan oleh rekan kami, Syakira Nur Afifah, langsung yang sudah berada di lokasi. Baik, terima kasih Dwi. Saat ini saya sedang berada di Sekolah SMAN 26 Jakarta pada tanggal 21 Januari 2025. Tempat digelarnya pameran kegiatan P5 dan karya seni. Pameran ini tidak hanya bertujuan untuk apresiasi seni saja, namun dapat menjadi wadah edukasi bagi beberapa siswa. Dan sekarang saya akan mewawancarai beberapa siswa dan guru yang berkaitan. Oke, bisa dijelaskan tentang karya seni yang Anda pamerkan hari ini? Ya, bisa dilihat secara langsung. Kalau lukisan saya ini bertema senja di Danau Biru. Jadi tema lukisannya ini lebih ke merepresentasikan tentang keindahan alam. Ini bisa dibilang sederhana sih, cuman kayak maknanya penuh dengan keindahan yang ada di dalam sini. Nah, kalau untuk tantangan terbesar saat membuat karya seni ini apa? Tantangannya itu lebih ke sebenarnya untuk melukis-lukisnya itu susah, kayak melukis danaunya, terus melukis pegunungannya itu susah karena tricky banget sih. Ini kan digabung sama ini juga. Waktu itu kesalahan aku juga karena udah nempelin ini semua, tapi belum bikin ininya. Nah, gimana pengalaman kamu selama membuat karya seni ini? Kan kamu juga termasuk dari ketua dari 12.1 ya? Membuat karya seni ini sih sebenarnya bisa dibilang menyenangkan sih. Terus juga buat menjadi ketua sih itu gak ada sangkut paut ya, karena kalau semisal kita kan masing-masing punya keahlian sendiri-sendiri ya, dan kayak pasti ada yang bakal lebih bagus dan ada yang nggak bisa. Kalau dari aku sendiri sih jujur aku masih kurang bisa buat ngebuat karya kayak gini, jadi aku juga ngebuat ini masih perlu bantuan dari temen aku. Terus juga karena ini lukisan 2 dimensi, jadi waktu aku
bikin 3 dimensi yaitu teko. Itu kan berkelompok untungnya. Itu aku alhamdulillah banget karena masih bisa banyak dibantu sama teman-teman aku. Jadi aku mungkin minta maaf juga karena ngebuatnya tuh masih cuman ngebantuin kayak ngebuat bubur lem dan hal-hal kecil lainnya. Jadi nggak terlalu besar. Segitu aja. Bisa dijelaskan tentang karya seni yang Anda pamerkan hari ini? Jadi karya seni aku terinspirasi dari sebuah animasi sih. Kebetulan pada saat aku buat juga emang aku tuh lagi seneng aja sama animasi itu. Jadi kayak ya udah aku gambar aja, lukis aja apa yang aku mau. Nah, kalau tantangan terbesarnya saat membuat karya seni ini apa? Mungkin karena aku tuh kalau lukis jarang banget kayak ngebuat kayak 3 dimensi, terus ngebuat yang emang ada bahan-bahan lain lah selain cat. Jadi emang aku tuh kesusahan ini pakai apa ya, gimana biar bisa masuk ke konsep yang aku mau. Jadi kayak emang sempet lama mikir di situnya sih. Nah, kalau untuk pengalaman dari mulai kanvas dari titik nol serta teko, pengalamannya sampai saat ini apa aja sih? Sebenarnya aku lebih having fun aja sih, karena emang aku pribadi itu suka banget sama seni. Jadi emang saat aku lukis, saat aku membuat teko juga ya udah kayak oke, mari kita buat ini. Jadi kayak aku emang seneng banget aja sama pelajaran seni. Bagaimana pengalaman dan pendapat Anda dalam mengikuti pameran ini? Menurut aku untuk yang kemarin aku lihat dari kelas 12.1 sampai 12.6 itu keren-keren banget, maupun karya teko ataupun dari kanvas lukisan ini yang 3D itu kayak mereka semua kreatif banget, dan itu jadi salah satu inspirasi aku untuk nanti aku kelas 12. Jadi kayak bagus-bagus dan kreatif banget. Selanjutnya, apa karya seni yang paling menarik menurut Anda? Kalau menurut aku suka banget sama yang ada lukisan yang ditempel bukunya terus kayak dibolongin. Itu menurut aku menarik banget, dan semua karyanya tuh filosofinya juga bagus-bagus banget. Kalau menurut aku sendiri, aku tuh paling suka sama teko-teko yang di sini. Di sini tuh teko-tekonya itu banyak banget bentuknya gitu, bervariasi. Terus kayak semuanya itu kan dibikinnya berkelompok ya. Terus pokoknya mereka kan kerjanya bareng-bareng. Itu tuh bagus banget, keren-keren banget pokoknya. Nah, apa sih kesan Anda setelah melihat karya seni yang dipamerkan oleh kakak kelas 12? Menurut aku rasanya tuh kayak happy banget gitu loh. Soalnya tuh mereka tuh warnanya colorful, banyak banget. Ada yang bikin ikan, ada yang bikin bunga, terus ada yang bikin kayak pokoknya banyak deh jenisnya. Pokoknya tuh kayak rasanya tuh kayak happy dan senang aja gitu karena karyanya itu bagus-bagus. Mantap banget pokoknya. Baik, Bu In, bagaimana pendapat Ibu mengenai kegiatan pameran kelas 10 dan pameran seni kelas 12? Pameran seninya hebat, anak-anak ibu ternyata banyak kreatif luar biasa. Nah, mudah-mudahan jadi modal kamu nanti ya, jadi pelukis ya. Terus apa lagi? Kegiatan P5 ya, kegiatan P5 ini juga luar biasa sih. Tadi ibu jadi juri kelas 10-1 itu bagus banget, semuanya koreonya bagus banget. Nggak nyangka anak-anak kelas 10 bisa menciptakan senam yang begitu bagus. Sukses kelas 12 dan sukses kelas 10. Bisa dijelaskan tentang karya seni yang Anda pamerkan hari ini? Boleh banget. Yang pertama, gue kemarin bikin lukisan mengenai detak jantung dan juga jam. Ya itu. Nah, tantangan terbesarnya apa sih yang membuat karya seni ini? Tantangan terbesarnya sih sebenarnya sih mencari filosofinya sih sebenarnya dari lukisan gue ini, harus mengaitkan ke dalam kehidupan yang. Nah, pengalaman dari pembuatan dimulai dari awal sampai hari ini, pengalamannya apa aja nih? Pengalaman buat gue jadi bisa belajar bagaimana menggunakan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk menjadikan lukisan yang begitu indah dan menarik supaya dapat dilihat oleh banyak orang. Itu aja sih. Bisa dijelaskan tentang karya seni yang Anda pamerkan hari ini? Oke, jadi di sini pameran di kelas 12 ini kita memamerkan karya seni lukisan tapi 3 dimensi gitu. Jadi ada 3 dimensinya di lukisan-lukisan ini gitu.
Yang selanjutnya, apa tantangan terbesar saat membuat karya seni ini? Menurut saya tantangan terbesarnya adalah saat menempelkan, soalnya karya saya itu, disclaimer sebelumnya, karya saya itu memakai kancing baju untuk menempelkannya, dan itu menurut saya itu tantangan terbesar bagi saya untuk menempelkan kancing-kancing baju yang sangat kecil dan harus teliti banget. Ya karena pertama kali juga kan kita. Ya kan? benar Iya. banget. Nah, bagaimana sih pengalaman kalian selama membuat karya seni ini? Wah, senang pastinya. Ya, menyenangkan, tapi melelahkan banget iya, ya. itu Iya, capek melelahkan banget, bener-bener banget, capek banget. Tapi dari situ kita kayak baru belajar banyak. dapat hal baru. Gimana Kalau- caranya jadi bikin gradasi di kanvas, Iya, gimana kontras caranya warna, menempelkan, iya, ngatur-ngatur. barang-barang gitu banyak. Iya. Terus apa lagi ya? Terus banyak deh pokoknya kita belajar juga berorganisasi di sekolah untuk perencanaan dan pelaksanaan pameran di sekolah Betul ini, banget. guys. Iya. Bagaimana pendapat Ibu setelah melihat pameran kelas 12 ini? Menurut saya sebagai pengajar seninya luar biasa hasilnya karena saya melihat proses mereka di kelas selama 4 kali pertemuan ditambah lagi di rumah untuk melanjutkan berkaryanya. Sesuatu yang baru buat mereka karena ini harus mencipta, mereka harus berpikir apa dari material mediumnya yang dipergunakan dan bentuk objek yang harus diperhatikan untuk penampilan pada karyanya. Itu dia jawaban dari beberapa narasumber kita mengenai kegiatan P5 dan karya seni kelas 12. Demikian laporan saya Syakira Nur Afifah dari Sekolah SMA N26 Jakarta. Saya kembalikan ke studio. Demikian liputan khusus dari acara di SMA N26 Jakarta. Kreativitas dan semangat para siswa dalam acara ini tentu menjadi inspirasi bagi kita semua. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya, User Klina, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya Anda, dan sampai jumpa!